Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Joglo roboh diterjang badai, 2 lansia terluka di Boyolali. Warga terdampak rob di Demak dapat bantuan rumah apung. Apakah cukup jadi solusi? Sudah diizinkan pemerintah pusat, tetapi mural animasi One Piece di Sragen malah diminta dihapus aparat keamanan. Dua lansia di Banyudono, Boyolali alami nasib sial. Hendak berteduh dari badai malah tertimpa joglo yang roboh. 1 dari 2 lansia alami luka serius di kepala. Bangunan joglo di Desa Ngaru-Aru, Kecamatan Banyudono, Boyolali rata dengan tanah usai diterjang angin kencang dan hujan deras. Naasnya di waktu bersamaan ada 2 orang lanjut usia yang tengah berteduh di bangunan ini. Warga akhirnya bahu-membahu menyingkirkan puing-puing joglo untuk menyelamatkan kedua korban. Dari 2 lansia itu, 1 orang berhasil keluar dari reruntuhan. Ia mengalami luka di tangan dan kaki. Sementara korban lain harus diselamatkan warga. Ia adalah Sujiman, warga Desa Bangak, Banyudono. Lansia 70 tahun itu alami luka parah di kepala. Kedua korban dievakuasi ke rumah sakit. Posisi kayu jati yang saling berhimpitan menyulitkan warga dan petugas untuk mengevakuasi korban dan kendaraannya. Untuk bandara di Cukit itu ada beberapa warga juga yang ikut di situ. Yang penting Bapak bisa tidak kegencet. Terus dengan beberapa warga yang lain mencoba naik ke atas dan ini sepedanya 2. Lah kok yang diketemukan cuma 1. Mencoba sama beberapa warga mencari. Mungkin yang 1 masih ada di dalam. Dan beberapa warga ya dengan sebisanya atap-atap itu diangkat bareng-bareng, balok-balok disingkirkan supaya apa ya mungkin saja nanti kalau ada ketimpa segera dapat pertolongan. Setelah menyelamatkan kedua korban, warga dan petugas mengevakuasi motor milik masing-masing korban. Kerusakan joglo karena cuaca buruk pada Senin malam itu menimbulkan kerugian lebih dari 200 juta rupiah. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Bantuan rumah apung dari Pemprov Jawa Tengah bagi warga terdampak rob di Desa Timbul Sloko, Sayung Demak sudah mendekati rampung. Pembangunannya kini sudah 70%. Banjirop selama bertahun-tahun menghantui masyarakat Kecamatan Sayung Demak. Bagaimana tidak, jalan tambak hingga rumah warga acap kali tenggelam jika pasang air laut. Desa Timbul Sloko salah satu wilayah yang paling terdampak oleh banjirop di Kecamatan Sayung. Untuk beraktivitas pun, masyarakat harus mendirikan jalan panggung. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah putar otak mencari solusi masalah banjirop. Pemerintah melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jawa Tengah akhirnya membangun rumah apung untuk warga terdampak banjirop. Pada tahap awal, sudah ada 3 unit rumah apung dibangun. Saat ini pengerjaan sudah 70%. Kedepannya, bantuan rumah apung akan dilakukan secara bertahap di Desa Timbul Sloko. Monitoring progres tentang rencana pembangunan rumah apung di Timbul Sloko, Sayung Demak. Kita sudah lihat tadi progresnya sudah bagus, sudah sampai pada 70% fisik. Mungkin kurang lebih kira-kira 2 minggu atau 3 minggu kami harapkan ini bantuan dari pemerintah provinsi berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten akan segera selesai. Mulyono adalah salah seorang penerima bantuan tersebut. Menurutnya, bantuan rumah apung merupakan jawab atas kegelisahannya selama ini. Karena hampir 10 tahun, ia sangat akrab dengan air pasang setiap harinya. Enak gitu loh, nggak terkejar-kejar rob lagi. Gitu. Kalau dulu rumahnya gimana, Pak? Dulu rumahnya kan terendam, terus ditinggiin lagi, terendam lagi. Dan dengan bantuan ini kan jadi nggak terkejar rob lagi gitu loh, Pak. Jadi lebih enak gitu loh. Lebih nyaman dan enak gitu.
berapa tahun Pak jenengan hidup di antara air-air banjir ini? Hampir dari 10 tahun. Rumah apung diklaim bisa menyesuaikan dengan tinggi rendahnya permukiman air. Hal itu dinilai lebih baik dibandingkan dengan peninggian rumah atau pembuatan rumah panggung. Ali Mustafirin melaporkan dari Demak. Mural animasi One Piece yang dibuat sekelompok anak muda di Sragen untuk memeriahkan HUT ke-80 RI diminta dihapus dengan pengawasan aparat keamanan. Mengapa mural ini harus dihapus? Berikut liputannya. Ya dicat semua. Di perempatan Jalan Desa Jurangjero, Sragen, mural bergambar simbol bajak laut Jolly Roger dalam komik asal Jepang, One Piece, dihapus dengan menggunakan cat putih. Bukan hanya itu, proses penghapusan diawasi aparat keamanan. Tak hanya di Desa Jurangjero, penghapusan mural One Piece juga dilakukan di Desa Plosok Kerep. Mural dibuat Sabtu malam oleh para pemuda dari Karang Taruna Desa, usai membuat hiasan Hari Kemerdekaan. Penghapusan mural ini membuat kecewa para pemuda. Ya nggak melarang lah, di sini saya bebas untuk berkreasi. Ada berapa tempat Pak Ranto? Ada 2 tempat di sini sama situ. Jadi ada kecewa lah. Oh itu untuk istilahnya apa ya? Ingin ikut memeriahkan lah untuk hari 17-an ini. Penghapusan mural di desa ini sudah diketahui Bupati Sragen yang meyakini para pembuat mural cinta merah putih. Hanya saja penempatan mural dinilai tidak tepat. Menurut saya mereka tetap bagian dari Republik. Orang-orang yang cinta pada Republik, ekspresi-ekspresi untuk memberi masukan ke pemerintah dengan cara mereka. Mestinya diekspresikan di tempat-tempat yang tidak mengganggu ketertiban. Kan ada area-area yang memang itu bukan tempatnya. Mural One Piece diambil dari anime Jepang. Simbol dari cerita fiktif ini memiliki filosofi, harapan, dan perlawanan dari mereka yang tertindas. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Lalu bagaimana pemerintah menanggapi maraknya pengibaran bendera One Piece atau mural gambar One Piece? Apakah harus dilarang atau diabaikan saja? Kami tanyakan hal ini pada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Atau menodai merah putih, nah ini gimana melihatnya? Yang pertama, sebagaimana tadi juga sudah disampaikan bahwa kalau berkenaan dengan kreativitas dari kawan-kawan komunitas-komunitas, tentu itu sebagai sebuah kebebasan berekspresi dan tidak ada masalah gitu. Yang jadi masalah itu kan adalah memanfaatkan kreativitas tersebut ya, untuk menghimbau ya, supaya mengibarkan bendera-bendera selain bendera merah putih. Kan itu yang tidak benar gitu. Penindakan itu yang tadi saya jelaskan berkali-kali. Kalau ada pihak-pihak yang ya, menggeser makna dari ekspresi itu. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Berita Jateng hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya atas nama rekan yang bertugas, Rizka Dion, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.